Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki begitu banyak hikmah. Di antaranya ada yang bisa kita pahami dan ada yang tidak bisa kita pahami, melainkan oleh Allah sendiri. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, melainkan karena semua takdir dan syariatnya penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Ma min musibatin, tidak satupun musibah yusabu bihal muslim, yang menimpa seorang muslim, illa kuffira biha anhu, kecuali musibah tersebut dapat melebur dosanya, hatta syaukati yushakuha, sekalipun itu duri yang menusuknya. Rawahul Bukhari Muslim. Karena itu sahabatku, marilah kita menyikapi wabah COVID-19 ini dengan penuh bijaksana. Yakinlah bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Bersama Bu Ulfa hari ini kita belajar dari COVID-19. Mari optimalkan fungsi keluarga. Sahabat muslim milenial rahimakumullah, sejak usia balita pasti kita sudah dididik oleh orang tua dengan ajaran agama yang benar, dibiasakan dengan amalan-amalan yang baik, berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bahkan dikenalkan kalimat-kalimat thayyibah saat kita baru bisa berbicara. Dalam hal ini, keluarga telah memerankan fungsinya dengan benar sebagai pusat pendidikan yang pertama. Sebab bagaimana karakter anak, kebiasaan-kebiasaan yang baik seorang anak banyak dipengaruhi oleh keluarganya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi." Kullu mauludin, tiap-tiap bayi yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu, kemudian orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang membentuknya menjadi seorang Yahudi, au yumajjisanihi, atau membentuknya menjadi seorang Majusi, au yunassironihi, atau membentuknya menjadi seorang Nasrani. Sebagian ulama menafsirkan fitrah yang dimaksud adalah potensi, baik itu potensi akal atau potensi qalb, hati,
ataupun potensi jiwa, nafs yang dibentuk melalui pola asuh kedua orang tua sejak dini. Imam Al-Ghazali menilai peranan keluarga yang terpenting dalam fungsi didiknya adalah sebagai jalur pengembangan naluri beragama secara mendasar pada saat anak-anak usia balita. Akan tetapi, tidak sedikit kaum milenial yang ketika ia kecil terbiasa dengan amalan-amalan yang solih, pandai mengaji, hafal surah-surah pendek atau juz amma, dititipkan di lembaga pendidikan yang terbaik, kemudian saat remaja malah lupa, dan kebiasaan-kebiasaan baik itu luntur bahkan hilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena kondisi zaman mulai menggeser fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan yang utama. Dan bahkan ajaran agama, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah ditanamkan oleh keluarga dan lembaga pendidikan sejak dini kemudian didistorsi oleh masyarakat. Tentu saja masyarakat yang dimaksud di sini bukan hanya tetangga kanan kiri atau teman-teman sekolah, tetapi justru yang paling besar pengaruhnya adalah masyarakat virtual, yaitu media sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era post-digital ini, generasi muda sangat akrab dengan teknologi informasi sehingga memiliki jaringan yang sangat luas, global, sehingga berbagai macam informasi sangat cepat kalian dapatkan, termasuk ujaran kebencian, hujatan dan kekerasan melalui sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Generasi milenial juga dapat bersentuhan dengan beragam kultur, cara berpikir, dan bahkan beragam keyakinan. Karena itu, perlu kesatuan gerak antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Maka, saya mengajak generasi muslim milenial di era post-digital ini, mari kita memanfaatkan media sosial dalam penyebaran nilai-nilai Islam tanpa ujaran kebencian, tetapi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, bukan justru terbawa arus yang tidak benar dari media sosial. Yang kedua, generasi milenial harus aktif dalam kegiatan positif yang nyata, bukan maya di masyarakat. Misalnya, jika di NU ada IPPNU, dan jika di Muhammadiyah ada IPN, dan seterusnya, sehingga ada kontrol dalam keberagamaan. Yang ketiga, generasi milenial perlu ada ruang dialog yang baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat dalam memahami agama, pengetahuan, life skill, dan seterusnya. Yang keempat, generasi milenial harus bisa mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif, sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama. Karena keluarga, rumah kita adalah tempat di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, dan kita mengalami suka dan duka. Ketika kita mengalami terpaan di luar sana, maka tempat kembalinya di dunia ini adalah keluarga. Dan dari wabah COVID-19 ini, kita bisa mengambil hikmah, belajar bagaimana mengembalikan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama. Karena di tengah pandemi ini justru kita bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga yang telah lama tersekat oleh kesibukan masing-masing. Bahkan saat Ramadan pun penuh dengan jadwal buka bersama dan sahur bersama dengan komunitas masing-masing. Ramadan tahun ini kita bisa belajar bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, dan saling bekerja sama dengan keluarga. Jadikan rumah seperti surga. Seperti konsep pesantren Ramadan kita kali ini, Baiti Jannati. Sahabatku, meskipun kita tidak bisa bertemu karena pandemi, takkan menghentikan semangat literasi. Salam literasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.